persoalannya lagi memang ada juga wacana di lingkungan agama yang menentang ini. Di Inggris, di India juga kelompok muslim itu, beberapa kelompok muslim itu menjadi penentang bahwa itu tidak benar. Itu hanya rekayasa. Saya juga menghadapi itu. Saya memang orang NU mengerti cerita ini. Tapi mereka lawan dengan ayat-ayat yang tidak mempercayai ilmu pengetahuan. Nah, ini yang susah kan? Itu memang berat, Bang. Ini penjelasan ini akan berat, baik khususnya di lingkungan masyarakat kita. Tadi kemarin saya lihat kasus gempa di Selayar, tak ada satupun yang pakai masker. Itu termasuk bupatinya. 2 orang hanya yang pakai masker, polisi dengan lambang polisi di apanya. Jadi memang berat sekali menghadapi pandemi ini. Itu catatan saya soal apa yang Bapak jelaskan tadi. Perilaku masyarakat lah itu ya. Aku mau coba begini barangkali kan. Aku ini kan agak sedikit suka kali mengorek-ngorek. Kalau dibilang hari saya provokator lah di situ kan. Nah, saya ngambil data dari Sumatera Utara aja lah. Ya, bagaimana kepintaran daripada seorang ahli kesehatan, termasuk Pantas lah mungkin di dalamnya kan gitu. Dari data Sumatera Utara itu yang terindikasi, angka boleh salah ya, boleh apa, lebih kurang 2.402.000 yang terkena. Yang ternyata dari jumlah itu semua itu 223 yang meninggal, ya jadi berarti 2.200.000 sekian dianggap sembuh. Itu kan pekerjaan daripada tenaga medis. Aku mau kaitkan dengan vaksin. Apakah dengan tanpa vaksin saja kemampuan daripada ahli kesehatan sudah bisa menyembuhkan itu? Itu yang mau ku cari apanya. Gini Bang. Pendekatannya tuh, Bang. Betul Bang. Di awalnya kan tak ada vaksin Bang. Ya. Kita kan kerja pakai prokes Bang. Pakai baju kayak baju astronot. Ya. Betul. Begitu dipakai, keluar dari ruangan keringat semua Bang. Betul. Keringat semua Bang. Mana apa pun payah. Kencing itu dia Bang. Nah, itulah makanya dulu awalnya semua petugas itu diwajibkan untuk menggunakan baju astronot itu Bang. Hanya di kita ini sedikit leler pula. Ya kan? Kita pakai itu baju, waktu bukanya kita sembarangan. Disitulah kadang-kadang petugas kesehatan itu kena. Dibukanya bajunya dipikirnya kayak baju biasa. Kalau saya di rumah sakit kemarin, kusuruh digunting punggungnya supaya nggak kupegang baju itu, jadi jatuh sendiri dia. Nah, kan itu baju habis pakai buang. Ngapain kita capek-capek buka kayak baju apa nih itu Bang? Kalau di Medan dulu baju monyet katanya, baju monyet pakai resleting di depan sampai ke celana. Jadi sekali pakai buang itu ya. Aman kita kan, nggak kena kita Bang, nggak buka baju gini-gini kita, potong belakang. Lurusin dia keluar. Itu dah dia Bang, makanya petugas kesehatan itu selamat. Jadi bukan vaksinnya awalnya, karena kecermatan prokes. Jadi kuliah kecenderungan nih sekarang lagi kecenderungan mereka pakai masker pun itu bukan karena takut terkontaminasi dengan virus itu, tapi karena itu tadi ada peringatan, larangan dan lain sebagainya untuk orang-orang yang harus pakai masker. Tahu nggak ada fenomena yang menarik? Orang itu nggak pakai masker, tapi begitu mau kodak, mau foto, pakai dulu masker gitu loh, baru foto supaya nggak diprotes orang. Tapi beda dengan saya ya. Iya Bang. Jadi itulah perilaku masyarakat. Ya. Jadi kita cerita dulu balik ke COVID ya. Virus itu cepat dia berganti pakaian. Contoh begini, si Pantas hari ini pakai baju Batak. Besok pakai baju orang Jawa, besok pakai baju orang Sunda, lusanya pakai baju Dayak dia. Begitu sehingga tak kenal orang masih Pantas lagi kan. Ini bukan dia nih, bajunya baju Dayak, orang lihat penampilannya. Virus itu pun begitu, ditokohinya kita, penampilan dia beda, barang tetap sama. Nah, karena dia kan jenis virus yang punya antena, spike-nya itu. Di spike-nya itulah dia bermutasi cepat. Jadi tidak salah virus itu semakin berkembang. Dia mempertahankan hidupnya. Ini dulu, dia mempertahankan hidupnya. Jadi dia harus cari makan. Di mana cari makan yang enak? Pertama, copet di bioskop, tak ketahuan orang nonton. Kan gitu loh Bang istilah Medannya kan. Yang kedua, pergi dia ke pusat pasar. Rame orang bertolak-tolak, dicarinya dompet kawan. Hilang. Itulah virus itu. Sampailah kita ke tipe Delta. Ada pertanyaan berkaitan dengan penjelasan dari Pantas tadi. Virus itu diciptakan, dibuat, ataukah memang tercipta oleh Yang Maha Kuasa? Ya, Bang, kita jangan bicara situ, Bang. Aku bicarakan itu, Bang. Begini Pak Pantas, jawabnya. Sampai sekarang WHO sudah meneliti sampai ke Wuhan.
dan mereka belum bisa memberikan kesimpulan. Bang, itu Nah, jangan dibilang bang. Itu jangan dibilang bang. Ya, Kalau kita baca-baca yang dari luar malam, aku kan kadang-kadang iseng-iseng buka internet, baca-baca, Ya. ada bla 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 bla, ada yang bilang dibawa dari sana kemari ya. Makanya bang, aku bilang orang tidak percaya vaksin Sinovac itu bagus. Aku bilang dia berasal dari Cina, dari tempat asal terjadinya penyakit pertama. Kenapa kita nggak yakinin itu? Berarti kan orang Cina itu menciptakannya. Memang kan vaksin itu semua diambil dari bakteri atau virus yang dilemahkan. Kan ini dia prinsipnya. Dia orang pertama kok. Nah, dia bikin penangkalnya. Pasti rasanya lebih bagus kan, Bang. Nah, tapi kan orang bla 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 banyak lah. Isu segala macam. Ada teknologi baru Pak Pantas, saya tambahkan itu yang dilakukan BioNTech dengan messenger RNA. Iya. Ya, itu bioteknologi. Jadi Iya. bukan dari virus yang Iya. tapi itu tambahan lah. Bapak itu tadi Ya. udah secara umum Iya. itulah virus. Iya. Apa Iya. vaksinnya. Vaksinnya. Nah, jadi messengernya, Bang, istilahnya HP-nya dipotong. Ya, Itu dia memotong di HP. Kan tapi kan nggak semua kan, Bang, kan? ya, Ada Telkomsel, ya. ya kan? Ada XL. akan halnya dari COVID kemudian menjadi Delta, sebenarnya barangnya itu aja itu. Tetapi kenapa? Ya, hanya dia Ya. bertukar baju, Bang. Tukar baju. Bermutasi Tapi dia. katanya nggak bisa 4 kali lipat. Nah, Iya. ini masuk lagi Omikron. Jadi gini, Bang, Delta itulah virus itu. Pintar dia, mempertahankan hidup, itu saya bilang tadi. Si Pantas supaya bisa hidup, pergi ke Kalimantan pakai baju Dayak. Nggak kenal orang. Padahal orang Batak pergi ke sana kan. Nah, itu dia. Jadi virus itu pun gitu. Dia bermutasi, mempertahankan hidup. Makin lama, dia kepingin hidup lebih mewah, Bang. Kalau kita bawa ke masyarakat gini. Mula-mula dia baiknya. Tapi makin mau mewah dia. Makin ganas dia. Korupsi dia. Kalau diikut gaji itu cukupnya itu, Bang, kan? Nah, tapi korupsi kenapa? Begitulah virus itu. Dia kepingin supaya hidupnya lebih kuat, dia serakah. Dia bermutasi berbeda-beda. Sehingga satu hari si Pantas bisa nampak baju Dayak, baju Batak, baju Karo, baju segala macam. Padahal orangnya itu juga. Hanya virus itu bermutasi. Menukar spike di kepalanya itu supaya lebih bisa bertahan hidup. Itulah varian Delta. Makanya varian Delta itu ganas dia. Begitu kena, banyak yang berujung. Kan kita lihat. Di TV kan kita lihat berapa jumlah kematian ketika varian Delta itu masuk ke Indonesia. Luar biasa. Saya pun di rumah sakit itu nyaris-nyaris tak berani lagi masuk. Karena saya baca secara ilmiah, wah ini menakutkan. Tetapi ya sudah, kita sebagai orang yang bertuhan dan kita sudah dibuat untuk jadi dokter, tembus gitu aja, Bang. Sebenarnya luar biasa, Bang. Omikron bagaimana Omikron? Omikron. Omikron ini kalau saya baru baca kemarin ada 12 negara yang mengajukan paper-paper kecil ya Bang ya. Paper-paper kecil itu dari Israel, dari Italia, dari Jerman, dari Belanda. Semua masih dalam penelitian. Jadi saya bilang begini, supaya orang nggak takut, yang datang itu si Om, namanya Omikron. Omikron ini cepat dia berkembang, tetapi saking cepatnya berkembang, dayanya agak lemah sedikit. Memang menular dia cepat. Saya baca di jurnal-jurnal dari WHO juga yang ajukan itu, di semua negara itu masih kecil hasil penelitiannya, Bang. Masih ongoing terus ini. Kita masih terus teliti ini. Makanya dia cepat menyebar, tapi angka kematiannya masih kecil. Hitung-hitung mudah-mudahan dia seperti influenza lah, Bang. Influenza samanya virus. Pak Pantas, tadi Ya, kan belum terjawab persoalan data. Ya, Ini persoalan data ini sebenarnya banyak meragukan data-data yang dirilis. Walaupun Bapak selalu mengingatkan tadi pemerintah. Bahkan ada yang mengatakan yang sesungguhnya 3-6 kali lipat dari jumlah itu. Termasuk kematian, termasuk di Sumut. Di kampung saya ketika Delta merebak, banyak kematian yang selalu di-reject, ditolak sebagai akibat COVID. Bukan COVID, tapi ini. Bapak bisa kira-kira tanggapan tentang Sumut. Kalau itu aku tak berani, Bang. Janganlah, Bang. Kita pindah ke politik nanti, Bang. Nah, kita bicara ilmiah aja, menurut Ilmiahnya, Bapak. Bang ya, pasien, Bang, selama kurawat COVID, Bang, banyak yang seperti itu, Bang. Aku, Bang, udah dilaporkan ke Polda, Bang. Katanya aku menyembunyikan mayat.
Yang kedua katanya kucuri organnya. Ku bilang, mamamu udah umur 80, organ apa yang mau kucuri? Aneh bang, kan aku udah, kalau selama COVID bang, udah 3 kali lah aku bolak-balik di sini. Iya, oh makanya Bapak tidak mau bicara data ya. Iya, janganlah bang. Ya udah nggak apa-apa. Nanti kona aku bang. Omar, kurasa yang paling bagus dilestarikan Bang Halis ini. Kenapa? Kalau segala macam obat tuh dari Bang Halis cocok. Umur, merokok udah 65 tahun. Selamat. Kena COVID, selamat. Jadi segala macam bibit itu dari Bang Halis cocok diambil. Amin. Tapi Pak Pantas, juga memang ya bagaimanapun nanti ya takut juga Pak Ishari melewatkan omongan itu ya susah juga memang. Iya. Kalau saya sih berprinsip kalau memang ilmiah atau apa yang kita apakan, it's okay, tapi ya nggak apa-apa lah. Bang Bahar, soalnya hari ini kita lihatnya bukan saintifiknya, tetapi impact-nya. Ya, Jadi menjelaskan sesuatu itu yang berdampak buruk kepada sikap masyarakat itu yang dikhawatirkan. Jadi bukan kalau secara ilmiah begini, tapi itu lebih banyak mudaratnya atau manfaatnya. It's okay. Itu yang mungkin dimaksud oleh Pantas itu kan. It's okay. Tadi kan Anda mengatakan bahwasanya virus ini sekarang kan bervarian ya begitu cepatnya. Tentu kan yang akan diserangnya adalah orang-orang yang mencari tempat penghunian baru kan gitu. Iya. Penghuni yang baru ini kan dua macam juga nih. Ada yang non komorbid, ada yang komorbid. Iya. Rasio mana yang paling besar diserangnya tuh? Apakah orang komorbid apa non komorbid? Sebenarnya sama bang, rasionya sama bang. Cuman yang punya komorbid lebih berat. Oh begitu. Artinya dia dibawa oleh komorbidnya, Ah. didalamkan oleh penyakit yang sudah ada di dalam. Kalau sama jumlahnya sama bang. Maksud Bang Halis itu apa resikonya. Tapi kalau seandainya itu mulai terserang tergantung prokesnya. Kalau orang itu jaga diri dengan baik walaupun dia punya komorbid, dia aman-aman aja. Ya. Kalau saya ngambil apa yang kata Pantas tadi, kalau rasio ya cowok ya boleh dikatakan 50-50 atau 55-45. Ini kan harusnya mewaspadai bagi kita semua. Lagi pula Bang Halis tadi bagaimana? Yang pertanyaan saya yang umum aja sudah mengelak Dokter Pantas kok masih kembali ke data seperti itu. Enggak, ini kan untuk mengingatkan masyarakat bahwa non komorbid juga ada punya resiko besar. Kalau itu sejak awal sudah diapakan, yang komorbid itu yang paling banyak kalau secara umum. Kalau dibilang Pantas tadi, itu rasionya 50-50. Ini artinya kita harus bisa memberitahukan kepada masyarakat bahwasanya waspada. Bukan berarti Anda tidak komorbid itu tidak akan terkena. Oh iya. Kalau ke sana arahnya ya. Tapi Pak Pantas ya, pertanyaan saya, menurut Bapak, kira-kira Omikron ini bagaimana ini? Kira-kira seperti Delta atau barangkali lebih tidak terlalu membahayakan? Ini ini juga memang susah dijawab nih. Karena ini sedang terjadi, di Indonesia sudah fakta masuk, di negara lain 77 negara sudah kena, yang meninggal di Inggris sudah ada laporannya. Nah, kira-kira menurut Bapak di negeri ini gimana? Jadi gini Bang, kalau Omikron itu memang dia penularannya katanya 500 kali lebih hebat. Tetapi kita lihat angka kematiannya masih kecil. Angka kesakitannya tinggi. Yang paling kita tekankan Bang angka kematiannya. Kalau angka kesakitannya tinggi, angka kematiannya kecil, kita nggak ada masalah. Yang paling sulitnya kita angka penyebarannya kecil, angka kematiannya besar. Nah ini yang jadi masalah bagi kita. Berarti resikonya ya. Nah, risikonya tinggi. Kalau kulihat sekarang Omikron ini banyak kan tanpa gejala dia, Bang. Yang di Wisma Atlet itu kan tanpa gejalanya dia. Iya, OTG. Karena screening sajanya keceplok nampak barang itu. Oke, ini dia. Belum ada data yang akurat, walaupun dari WHO saya baca mengenai bagaimana angka kematiannya. Kalau angka penularannya iya. Itu bisa kita lihat Bang, kan di Brasil di mana hampir 5.000, 50.000 orang satu hari. Tapi kalau kita tengok yang mati nggak kayak kita itu kan, sampai nunggu ambulansi kuburan Bang kan. Ini dia, ini yang kita perhatikannya di sini. Yang bahaya kenapa orang-orang yang punya komorbid itu lebih hati-hati bersikap? Karena dia punya risiko tinggi kena lewat. Kira-kira kayak gitu. Ya kan? Jadi maksud aku harus dipisahkan itu. Nah, tapi yang paling penting kalau menurut aku adalah menjaga prokes itu jauh lebih penting. Aku ada pertanyaan sedikit ini yang akan datang ini. Aku barusan mendengar ya bahwa kita yang sudah 2 kali divaksin ini harus lagi di booster.
Apakah di booster ini dalam rangka untuk melawan Delta atau Omicron? Apakah belum cukup itu yang 2 kali itu? Begini Bang, booster itu dianggap begini, mengulang, merangsang kembali untuk timbulnya imunitas Bang. Ya, jadi saya begini.